Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara seputar fakta dan mitos. Di dalam fakta dan mitos ini terdapat karakteristik yang nantinya bisa menjadi pembeda apakah ungkapan tersebut termasuk fakta ataukah tergolong mitos. Oke, kita ke ungkapan yang pertama. Orang tua dulu kalau misalkan punya anak gadis, maka beliau akan berkata kepada anaknya, "Nak, jangan sekali-kali makan pisang yang dempet." Tahu pisang yang dempet kan? Biasanya dalam satu batang buah pisang itu ada sebagian kecil yang dempet. Kalau kamu makan pisang yang dempet, dikhawatirkan kelak anakmu akan kembar siam. Dari ungkapan tersebut, pada akhirnya saya mencari, saya penasaran, saya melihat langsung ke lapangan, apakah betul ungkapan tersebut. Saya melihat teman-teman yang biasa makan pisang yang dempet, pisang, ini pisang, makan pisang yang dempet, melihat saudara-saudara saya yang biasa makan pisang yang dempet, ternyata tidak ada satupun anaknya yang kembar siam. Ini menandakan bahwa ungkapan ini tergolong mitos. Cuma ungkapan ini menurut saya tujuannya baik. Kita baik sangka saja, kita husnuzon saja. Mungkin wallahu a'lam. Mungkin orang tua tersebut mempunyai anak berapa orang gitu, dan salah satunya gadis ini. Dan si gadis ini doyan pisang. Dalam pisang itu semuanya dimakan, doyan banget. Pada akhirnya ketahuan si ibu. Sehingga pisang yang terakhir tinggal yang dempet ini, dan mau dimakan juga. Akhirnya si ibu berkata kepada si gadis ini, "Nah, jangan makan pisang yang dempet. Kalau kamu makan pisang dempet, dikhawatirkan kelak kalau punya anaknya kembar siam." Tujuan ibu tersebut sebetulnya memberikan rasa takut kepada anaknya agar tidak melanjutkan memakan pisang. Karena kenapa? Karena anak-anak yang lain belum kebagian, Prinsipnya lebih ke pemerataan, Jadi biar sama-sama merasakan buah pisang tersebut. Itu mungkin yang menjadi dasar ungkapan ini, wallahu a'lam. Yang kedua, ada ungkapan jangan memakai sisir yang rusak. Tunggu sebentar teman-teman, ini ada sisirnya. Maksudnya sisir yang rusak ini teman-teman, mungkin ada bagian yang di sini ini, apa ini namanya? Tidak tahu namanya itu. Apa jarum atau apa ini namanya? Mungkin ada sebagian sudah ada yang kropos, sudah ada yang patah. Itu maksudnya sisir yang rusak. Jadi orang tua dulu bilang jangan sekali-kali memakai sisir yang rusak. Dikhawatirkan rezekimu akan seret, kata orang Madura, seret, akan sulit rezekinya itu, nanti kamu sulit untuk mencari rezeki, untuk mendapatkan rezeki. Setelah saya mendengar ungkapan itu, saya jadi penasaran, maka saya cari. Pada akhirnya saya menemukan satu kitab yang menerangkan tentang sisir rusak ini. Di nama kitabnya Ta'limul Muta'allim, karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji, halaman 43 sampai 44, di mana di dalamnya menerangkan salah satu penyebab sulitnya rezeki kepada kita yaitu memakai sisir yang rusak. Misal ini teman-teman ada yang tidak
sepaham, tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan, it's okay. Nah, contoh, saya tidak berpedoman pada kitab, saya hanya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis saja, misalkan, boleh-boleh saja. Tujuan saya di sini hanya ingin membedakan, mengklasifikasikan ungkapan-ungkapan ini apakah termasuk fakta ataupun mitos. Dan sebetulnya ini bukan ranah saya, teman-teman, karena saya tidak paham, sangat buta tentang ilmu agama. Saya tidak alim, background saya bukan orang yang paham tentang ilmu agama. Saya bukan seorang kiai, saya bukan seorang ustadz, seperti itu. Cuma ada satu hal yang membuat saya sedih, khususnya bagi saya dan untuk teman-teman pada umumnya, di mana pada saat ini generasi kita, anak-anak kita, pembicaraannya, obrolannya, perkataannya sudah tidak terkontrol lagi. Sudah banyak yang berbicara kasar, berbicara jorok. Mungkin ini pertama kurang perhatian dari orang tua, kurang kontrol dari orang tua, dan yang kedua merupakan dampak atau efek dari platform-platform yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Banyak kanal-kanal yang sudah tidak layak untuk dipublish, cuma oleh anak-anak kita dikonsumsinya. Jadi mari kita berperan aktif untuk mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak-anak kita menjadi generasi yang beretika. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semuanya oleh Allah dikaruniai kesehatan sehingga tetap bisa melaksanakan rutinitas, aktivitas, serta ibadah di dalam kesehariannya. Terima kasih.